Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar pagi ini? Pagi ya? Oh, udah menjelang siang, udah jam 10 lewat 52 menit. Saya harap semua pada baik-baik semua, sehat selalu, dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini. Jangan ada yang sakit, terutama kami sebagai pelayan PLN di seluruh Aceh. Doakan kami baik-baik aja, semuanya sehat, tanpa kurang suatu apapun, melayani sebaik mungkin, menghindari pemadaman, tetap tersuplai arus listrik dengan sebaiknya, dengan sempurna, tanpa ada pemadaman dan sebagainya. Dan semuanya berkat doa kita semuanya. Kawan sekalian, hari ini saya coba live karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, baik itu di media sosial saya, di Twitter saya Mukhtar Junet, kemudian di Instagram saya juga Mukhtar Junet. Jangan salah ijazahnya, kalau salah ijazah nggak akan dapat. Jadi MUKHTAR Mukhtar Junet. Kemudian di FB saya juga Mukhtar Junet, di page saya, fanpage saya juga Mukhtar Junet. YouTube agak beda. YouTube saya MJ Frame Channel, cari aja MJ Frame Channel, itu YouTube saya. Satu lagi MJ Journey, juga YouTube saya. Banyak kali YouTube. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan ke saya tentang PLN Mobile. Sebenarnya PLN Mobile itu apa sih? Apa sih kelebihannya? Gimana cara menginstalnya? Nah, itu yang mau saya terangkan sekarang. Tapi secara singkat aja ya. Kalau mau lebih jelasnya, nanti kita silakan saling sharing. Silakan chatting saya. Insya Allah saya akan balas. Walaupun mungkin nanti agak terlambat, agak delay, ya mau dimaklumi lah. Kadang-kadang lagi di jalan. Nah, caranya gimana? Ini pemakai yang menggunakan yang menggunakan sistem operasi iOS ataupun Android, gampang sekali. Kalau yang iOS bisa dicari di App Store, ya, nampak nggak? Nah, ya di App Store, di App Store. Nanti di situ akan, nah di sini ya, bentar. App Store cari PLN Mobile. Ini ya, PLN Mobile. Nah, kalau di Android, kebetulan Android segi saya pakai sekarang ini, jadi sama juga, cari di App Store-nya, ketik PLN Mobile, cari itu, kemudian kalau sudah dapat, langsung diklik, di PLN tersebut. Setelah itu, nanti akan muncul beberapa menu, termasuk menu di bawahnya nanti ada daftar sekarang kalau belum terdaftar. Kalau sudah pernah terdaftar, kawan-kawan bisa langsung update, karena dia akan memerlukan update, karena itu kan aplikasi sudah lama di launching oleh PLN. Namun sekarang sudah ada perbaikan, ada beberapa bug yang diperbaiki dan ada beberapa menu yang ditambahkan untuk memudahkan para pelanggan. Nah, setelah terbuka, silakan nantinya bisa masuk menggunakan email yang terdaftar, misalkan email Android, tekan aja menggunakan email. Bisa menggunakan password lainnya. Nah, password lainnya menggunakan 8 karakter, misalkan ABC 123, ABCD 1234, terus ada salah satu karakter yang unik, misalkan Akeong atau dolar atau lain sebagainya, atau tanda seru, garis slash, garis miring, atau backslash, garis miring belakang. Jadi gunakan itu salah satunya. Nah, setelah itu kalau sudah terinstall, saya cari lagi dulu. Nah, kebetulan saya menggunakan iOS, iPhone. Tampilannya seperti ini ya. Android tampilannya seperti ini juga, nggak ada bedanya sih, sama aja tampilannya.
Kemudian kalau sudah terdaftar, nanti kalau mau melihat historical kita untuk beli token ataupun untuk gangguan sebagainya, nah kita harus verify aplikasi dengan cara daftar KTP. Cuman kali ini PLN Mobile mengisyaratkan ada dua cara private, yaitu foto KTP, difotokan KTP-nya, kemudian satu lagi selfie KTP. Jadi ambil KTP diletakkan di sini, kemudian kita selfie. Udah itu aja, cuma dua private-nya, nggak lebih-lebih. Nah, kalau sudah verified, nanti menunggu untuk diverifikasi oleh tim IT dari PLN Mobile. Kalau sudah terverified, nanti ada tanda seperti ini. Jadi ada tanda conteng biru. Nah, ini nampak nggak? Ya, nah ya, bentar ya. Ini nih. Di nama saya ini, aduh, nggak dia. Nih, di nama saya ada conteng biru. Apa ya? Nah, di ujung Mukhtar.Junaid MJ ada conteng biru. Kalau sudah terconteng biru, artinya sudah diverifikasi. KTP dan selfie KTP itu sudah diverified, sudah gampang. Nah, apa kelebihannya? Banyak sekali. Contoh, kalau nantinya kita punya wallet, dompet e-money link aja bisa dimasukkan ke situ. Kita bisa masukkan uang atau deposit, istilahnya deposit ke dalam link aja. Kita bisa menggunakan link tersebut untuk membayar rekening listrik. Satu. Yang kedua, bisa digunakan untuk membeli token listrik. Nah, bisa digunakan untuk kedua tersebut. Jadi tidak perlu lagi. Jadi sekarang kita lebih mudah lagi. Nggak perlu lagi ngantri, nggak perlu lagi datang ke counter atau ke gerai daya atau ke ATM. Cukup dengan duduk di rumah saja santai. Kita sudah bisa menggunakan membayar rekening listrik atau membeli token. Hanya di rumah saja, nggak perlu lagi kita repot-repot. Apalagi kalau kondisi kita di Banda Aceh ini yang lumayan padat, lumayan antrian ya, padat di jalan, macet, aduh macet aja saya lupa, lumayan macet. Nah, memudahkan kita tanpa harus keluar. Sambil bobok siang pun kita bisa membayar rekening listrik. Sambil bobok siang pun kita bisa membeli token. Begitu sudah bunyi alarm di kalorimeter, artinya sudah pulsa sudah menipis, langsung aja beli token. Pulsa itu isi, lebih gampang. Untuk biaya ADM sesuaikan, saya nggak tahu ini biaya ADM-nya sesuaikan dengan link aja. Terus itu yang untuk pembelian token. Kemudian kita juga bisa melakukan permohonan di sini, permohonan tambah daya, perubahan daya dengan IDP yang sudah terdaftar, ya. Di sini ada menu 1, 2, 3. Di sini ada menu 4 menu. Ada ikon, coba perhatikan ikonnya, ikon transaksi, permohonan, catat meter, dan pengaduan. Nih, ikon-ikon tersebut berfungsi. Nah, ikon tersebut silakan, misalkan mau transaksi, tadi transaksi pembelian pulsa atau pembayaran rekening. Kemudian ada permohonan, di sini ada permohonan, ikon nomor 2 dari kanan ya, ikon nomor 2. Nah, kemudian ada ikon catat meter, nanti saya jelaskan ya fungsi-fungsinya. Yang terakhir pengaduan. Nah, ikon-ikon ini ada transaksi, permohonan, catat meter, dan pengaduan. Kalau transaksi saya jelaskan pertama tadi, yaitu untuk beli pulsa dan bayar listrik. Yang kedua permohonan. Permohonan ini bisa kita lakukan untuk naikkan daya dengan ID PEL atau nomor meter sudah terdaftar di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor lagi. Datang ke kantor, ketemu sama calo, biaya permohonan tambah daya cuma 350.000, jadinya bertambah 500.000. Karena ada penambahan biaya lain-lain yang tak terduga. Padahal PLN tidak ada itu. PLN tidak pernah mengutip biaya apapun selain dari yang sudah ada di tertera di stroke. Nah, itu permohonan. Jadi di situ aja. Langsung buat permohonan di situ, bayar, selesai, nanti PLN sudah ada notifikasi masuk ke PLN bahwa Bapak Ibu sudah melakukan permohonan tambah daya, perubahan daya. Yang kedua, yang ketiga, catat meter. Nah, bagi pelanggan yang selama ini menggunakan meter pasca bayar. Selama ini kan tim kita, petugas catat meter datang ke rumah Ibu, Bapak Ibu, sekitar tanggal 25 ke atas.
Nah, itu kan meter. Nah, Bapak Ibu gak perlu khawatir bila Bapak Ibu rumahnya ditutup atau terkunci. Petugas tidak bisa melakukan pencatatan meter apabila rumahnya dikunci atau tergembok. Nanti naik pagar dibilang maling, nggak naik pagar rekeningnya naik turun karena nggak bisa dicatat, nggak ada bukti. Nah, kalau Bapak Ibu meninggal ke rumah, silakan gunakan catat meter. Kalau saya kan prabayar ya, tidak ada historisnya. Jadi silakan gunakan menu catat meter. Tekan menu tersebut, dekatkan dengan KH meter, difotokan KH meternya, nanti kirimkan ke situ. Otomatis data tersebut masuk ke sistem kita, dan itulah nantinya yang akan menjadi tagihan Bapak Ibu. Bila foto Bapak Ibu lebih cepat datangnya daripada petugas, maka yang digunakan adalah punya catatan Bapak Ibu. Bila petugas lebih cepat datang daripada Bapak Ibu kirimkan, maka sistem akan menggunakan pencatatan yang digunakan oleh petugas. Nah, jadi silakan foto kirimkan. Nanti itu yang akan digunakan sesuai saya katakan tadi. Yang terakhir, yang keempat, ini ada menunya, ada 4 ikon. Pengaduan. Selama ini selalu orang bilang susah kali menghubungi PLN, susah kali kita dapat nomor orang PLN. Bukan orang PLN yang perlu, tapi kan pengaduannya. Nggak perlu orang PLN. Yang perlu kan pengaduannya sampai ke PLN. Kalau dulu kita ada masing-masing kantor tuh ada nomor pengaduannya. Ada nomor 0645 sekian, 061 sekian, ada nomor masing-masing kontaknya. Nah, PLN membuat kebijakan itu tidak perlu lagi. Cukup satu call center aja, yaitu 123. Kalau Bapak Ibu menggunakan menggunakan smartphone, ya harus diiringi dengan nomor kode daerah, misalkan Banda Aceh 0051 123, Langsa 0644 123, Blok Smaes 0645 123, dan sebagainya. Harus seperti itu. Jadi itu nggak perlu lagi. Cukup dengan membuat pengaduan di sini. Ya, buat pengaduan di sini. Nantinya banyak pilihan di sini yang harus kita lakukan, ya. Nah, pengaduan. Nah, ini saya kasih nampak ya. Nah, banyak sekali di sini menu-menunya. Jadi sesuaikan pilihannya. Ya, sesuaikan dengan apa yang terjadi dengan Bapak Ibu di sana. Ya, tadi saya lupa kasih nampak foto kamera. Ini menu foto kameranya ya. Sorry, maaf saya lupa. Kemudian layanan listrik ini untuk tambah daya ya, menu-menunya. Enggak saya kasih nampak semua, nanti nggak mau install PN Mobile. Jadi biar lebih penasaran, saya kasih nampak gitu-gitu aja supaya Bapak Ibu install PN Mobile. Ya. Oke, saya mau jelaskan yang terakhir tadi ya, pengaduan. Nah, pengaduan di sini banyak. Ada gangguan tetangga terpada. Maksudnya begini. Kadang-kadang kan kita nelpon 123 kan terlalu panjang pertanyaannya. Ini rumah Ibu di mana, dekat dengan siapa, ID PL-nya apa, tetangganya padam apa enggak. Sebenarnya bukan ini, mereka mau memastikan kondisi listrik itu padam rumah Ibu aja atau padam total. Kalau padam rumah Ibu aja, jadi petugas akan datang langsung ke titik gangguan ke rumah Ibu. Tapi kalau tetangga padam, berarti bukan rumah Ibu aja yang padam. Artinya gangguan di sistem atau gangguan di gardu, nggak perlu datang ke rumah. Jadi mereka hanya datang di gardu atau di sistem diperiksa. Terus keluhan catat meter banyak sekali sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 main menu utama yang ada di sini di menu pengaduan. Nah, di situ nanti silakan aja pilih, terserah mau yang mana sesuai dengan keluhan atau dengan pengaduan atau apapun yang ada di situ, silakan aja. Jadi sistem akan akan mengambil data Bapak Ibu dan langsung mengirimkan petugas. Nggak perlu lagi harus dapat nomor orang PLN. Ini lebih mudah, sangat mudah digunakan, sangat familiar, sangat gampang sekali menggunakannya. Yang penting ada data. Kalau nggak ada data ya nggak bisa. Daripada nelpon ke 123 panjang pertanyaan, mendingan ini tinggal diklik sampai tidur bisa. Lampu mati, lampunya mati nih, tinggal buka PN Mobile sambil bobo. Nah, tinggal bisikan aja.
Gampang sekali. Jadi begitu Bapak Ibu netizen yang satu lagi nih, ini penting nih. Di sini juga ada berita-berita PLN, ada promo-promo. Mana tahu Bapak Ibu ingin tambah daya, tapi uangnya pas-pasan, katakanlah. Ingin ngikuti promo, ada nanti promonya di situ, diikuti aja. Jadi nggak perlu lagi MJ, promo belinya, nggak perlu nanya lagi ke MJ, nggak perlu tanya-tanya lagi ke orang PLN tentang ada nggak promonya atau enggak. Jadi situ sudah ada menunya, sudah ada informasi, semuanya ada. Ya, tuh. Kesimpulannya, silahkan install PLN Mobile di App Store, baik itu iOS maupun Android, baik itu menggunakan HP iPhone maupun menggunakan HP Android. Android ini banyak sekali nih, kalau iPhone cuma satu. Android ada ya bermacam-macam lah, pokoknya yang jenis Android. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mengisikan ID PL, otomatis sistem akan melacak tempat Bapak Ibu. Jadi sangat gampang. Jadi nantinya alamat Bapak Ibu sudah terdaftar langsung di sini. Gitu. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti di share ya, di share di sini. Akan aja di setting aja. Tapi ya mungkin kalau ada delay becut, delay penyampaian mohon dimaklumi ya. Akan setting ini sekarang saya lihat banyak nih yang sudah oke, saya ini dulu ya. Supaya ini udah pada ngangkat tangan boleh. Saya juga cas ya. Saya cas. Oke, udah kita cas semua ya. Yang belum dicas mohon maaf. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin nggak tahu jawab sini, silahkan nanti setting aja di media sosial saya. Boleh di media sosial Instagram saya, Mukhtar Junaid Instagramnya, silahkan dicari atau dicari aja di Google. Sok kali ya. Ketik aja Mukhtar Junaid di Google, nanti semua akan muncul, termasuk blog pribadi saya. Di situ ada semuanya. Saya aja ya, Mukhtar Junaid. Jangan salah cari nanti muncul yang lain. MUKH ya, MUKH. Namanya seperti ini, tapi jangan pakai titik. Ini saya pakai titik. Jadi Mukhtar Junaid, MUKH THR sambung JUNED, Mukhtar Junaid. Di situ nanti bisa nampak semua akun saya, medsos saya. Silakan mau koordinasi, silakan aja. Saya siap. Kalau saya bilang 24 jam saya nggak tidur. Pokoknya insya Allah saya siap. Saya akan saya akan mencoba memberikan jawaban. Bila kurang puas, saya akan berikan semaksimal mungkin, semampu saya. Demikian kawan-kawan dari lantai 2 PLN unit di wilayah Aceh. Kebetulan kita punya tamannya sangat luar biasa nih. Ini memang tempat untuk istirahat. Jadi supaya nggak jenuh pikiran kami, manajemen memikirkan seperti ini. Ada taman, ya, ada taman untuk bisa melihat taman. Ada air terjun, ya. Nah, inilah seputar aja lah. Nah, itu ada yang lagi nongkrong, ngopi. Gam, tenang lu, dadah. Ya. Itu, kami satu grup di komunikasi. Nah, kalau mau ngopi juga ada, saya ada ngopi nih. Ayo ngopi. Ini ngopi dia buat tadi nih. Katanya sebelum live Bang MJ ngopi dulu. Wah, alhamdulillah. Tapi jangan manis sekali saya bilang, karena saya udah manis. Jangan manis sekali, ya Gam ya? Oke, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Thank you Gam ya. Manis sekali Gam. Ini karena agamanya manis atau saya yang manis ini ya? Pokoknya manis. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Bila ada pertanyaan silakan aja di ini ya, di sini di setting silakan aja. Sampai jumpa lagi di live berikutnya, di kesempatan yang berikutnya. Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat, selalu sehat, tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Enggak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat iman dan nikmat anugerah seperti ini. Kita masih bisa bernapas dengan oksigen gratis. Mudah-mudahan tetap seperti ini terus. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semuanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, cheerio, dadah.
Enak kali kopinya, Gam. Ini kopi apa namanya? Arabica espresso. Finishnya mana ini? Saya lupa aja finishnya. Oh, ini dia.